Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Crypto Checker. Buat kalian yang baru datang di channel Crypto Checker, silahkan bantu subscribe channel Crypto Checker karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari Crypto Checker selanjutnya ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas Lunsi Terra Classic. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat, cuan everyday, walaupun market saat ini sedang merah merona teman-teman, terutama untuk Lunsi itu sendiri ya teman-teman ya. Akhir-akhir ini atau dalam beberapa hari ini, Altera Classic sedang diserang habis-habisan ya untuk food yang menyerang Terra Money teman-teman ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Terra Classic, kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini sedang mengalami kenaikan 1,95% teman-teman. BTC di angka 299 juta, sedangkan Ethereum ya hari ini sudah resmi untuk berubah menjadi POS ya buat teman-teman semua ahli mining Ethereum. Semoga saja kedepannya masih bisa mining ya teman-teman ya, dan yang belum profit di mining ya semoga dapat gantinya di jalan yang lain ya, semoga saja ya. Dan untuk Lunsi sendiri ya, di sini ada hal-hal yang kurang mengenakan ya teman-teman, atau bad news ya teman-teman. Tapi buat para holder Lunsi atau Terra Army ini, apalagi yang masih sangkut dalam ya, berharap uangnya segera kembali ya teman-teman ya, seperti itu ya. Tapi kenyataannya di sini untuk Lunsi ya, akhir-akhir ini gembos ya teman-teman ya. Jadi ya seperti ini dunia kripto ya. Kita harus siap menerima segala sesuatu resiko yang akan terjadi teman-teman. Jadi buat teman semua yang baru ingin masuk ya silahkan gunakan dana dingin dan dana bebas ya dalam melakukan investment apapun itu. Kemudian mengenai Do Kwon ya, di sini ada sedikit informasi. Jadi paspor CEO Terra Do Kwon akan dikosongkan untuk deportasi cepat. Seperti diberitakan sebelumnya, pendiri dan CEO Terra Do Kwon memiliki surat perintah penangkapan dengan namanya. Kwon dicari oleh otoritas Korea Selatan karena hubungannya dengan salah satu keruntuhan terbesar di industri kripto. Seperti yang kita ketahui bahwa Terra Luna di bulan Mei ya turun sangat-sangat dalam teman-teman, dan bikin para investor bangkrut ya. Dan Kwon saat ini tinggal di Singapura. Kemarin sempat di wawancara ya bulan kemarin, dan dia masih baik-baik saja berada di Singapura. Kemudian ada berita yang menarik ya, di beberapa hari ini akan adanya penangkapan terhadap Do Kwon dan 5 tim TFVL ya teman-teman. Jadi apakah itu benar ya, kita lanjutkan ya di sini ya. Jadi proses ekstradisi mungkin tidak sederhana itu, namun pihak berwenang Korea Selatan telah meningkatkan permainan mereka untuk menangkap pendiri Terra yang dicari. Menurut outlet berita lokal Korea Selatan, Munha, Kementerian Luar Negeri telah diminta oleh kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul untuk mencabut paspor 5 warga negara Korea Selatan termasuk Kwon. Kementerian juga telah mengonfirmasi permintaan tersebut, teman-teman. Jadi membatalkan paspor akan membuat ekstradisi menjadi jauh lebih mudah nih. Individu dengan paspor yang dicabut diwajibkan oleh hukum internasional untuk segera dikembalikan ke negara asalnya. Jadi proses pembatalan paspor biasanya memakan waktu sekitar 1 bulan, namun jaksa diharapkan dapat membujuk pendiri Terra dan lainnya untuk rela mengembalikan paspor mereka ke Kedutaan Besar Korea Selatan di Singapura. Ada sangat sedikit detail yang tersedia pada 5 waran lainnya, namun seorang yang bermargahan tampaknya adalah Kepala Keuangan Terraform, Chief Financial Officer Terraform, sebelumnya diidentifikasi sebagai Han Chang-Jon. Selanjutnya Nicholas yang disebut sebagai pendiri eksekutif dan bekerja sebagai kepala riset perusahaan dari 2010 hingga 2020, adalah satu-satunya orang lain yang sampai saat ini disebutkan namanya oleh media Korea Selatan. Jadi Lunsi dan Luna telah rally dengan keruntuhan 2 kali lipat dan terkadang 3 digit ya, namun rally itu berumur pendek. Jadi kemarin sempat jadi lonjakan yang lumayan tinggi teman-teman ya, hingga 9 kali lipat untuk Lunsi ya. Holder Lunsi 1,5 ya sudah profit ketika harganya 8,7 ya.
Kemudian akankah si Do Kwon ini diekstradisi dari Singapura ke Korea Selatan? Jadi pendiri Terraform Labs Do Kwon telah ditampar dengan surat perintah penangkapan untuk Korea Selatan, dan pria berusia 31 tahun itu sekarang menjadi buronan ya teman-teman. Do Kwon memindahkan pangkalan dari Korea Selatan ke Singapura awal tahun ini dan tetap tidak tersedia untuk diadili dan dituntut. Tidak mungkin Do Kwon akan menyerahkan dirinya kepada pihak berwenang Korea Selatan dan diadili atas pelanggarannya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang layak untuk persidangan adalah ekstradisi Do Kwon dari Singapura ke Korea Selatan. Jadi, apakah Singapura mengizinkan ekstradisi ke Korea Selatan? Singapura memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, Jerman, dan Amerika Serikat. Kemudian Singapura juga memiliki perjanjian ekstradisi dengan 40 negara persemakmuran yang dideklarasikan yang meliputi Aussie, Kanada, Selandia Baru, India, dan Inggris. Kemudian daftar 40 negara persemakmuran yang mengizinkan ekstradisi penjahat dari Singapura. Teman semua bisa cek ya di sini ya. Jadi selama si Do Kwon ini masih di Singapura, sepertinya proyek dari Terra Money ya masih tetap berlanjut ya teman-teman. Apalagi di sini untuk Lunsi sudah tidak dipegang oleh Do Kwon ya, tapi sudah dipegang oleh komunitas. Ya, sepuluhnya dipegang oleh komunitas, jadi token komunitas. Lalu bagaimana Bang dengan Luna? Ya, Terra Luna sama saja ya teman-teman ya. Kita menunggu berita atau updatean selanjutnya. Biasanya di akun Twitternya ada updatean terbaru ya. Kita pantau langsung aja ya di sini di akun Twitternya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita teruskan dulu ya di sini. Kemudian Korea Selatan ya di sini telah menandatangani perjanjian dengan 31 negara untuk ekstradisi penjahat yang melarikan diri ya teman-teman. Dari negara tersebut adalah Aljazair, Argentina, Australia, Brazil, Bulgaria, dan teman semua bisa cek di sini. Kemudian Korea Selatan belum menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura dan akan menghadapi tugas berat untuk membawa Do Kwon ke negara itu, kecuali Do Kwon menyerahkan dirinya untuk penuntutan. Jadi pendiri Terra dapat mengulur waktu yang bergerak melintasi hukum ya. Namun setiap negara memiliki undang-undang keadaan khusus yang dapat digunakan untuk mengekstradisi Do Kwon ke Korea Selatan. Lalu proses itu secara hukum selama kedua negara harus saling mencapai kesepakatan. Di Sean Long, mitra di firma hukum internasional Withers, mengatakan kepada Financial Times bahwa kesepakatan bersama antara Singapura dan Korea Selatan dapat mempersulit perjalanan Do Kwon ya. Dia menyatakan bahwa jika pihak berwenang Korea Selatan menempatkan Do Kwon dan pemerintah atau pemberitahuan merah, Interpol akan mengambil tindakan. Jadi untuk kasus ini memang sangat-sangat berat ya teman-teman untuk Do Kwon itu sendiri. Kemudian updatean terbaru ya, airdrop Lunatics ya, pengganti untuk Lunsi, sorry. Nah, di sini ada upgrade ya. Jadi peningkatan terus berlanjut dan hari ini kami sangat bersemangat untuk memperkenalkan Terra Docs baru ya. Tim Anda telah bekerja keras untuk meluncurkan Best Docs in Devi ya. Inilah yang baru di Terra Docs. Jadi ada updatean terbaru dari Terra Powered by Luna. Ini adalah official akun Twitter dari Terra Money ya teman-teman ya, 1,1 juta follower. Jadi teman-teman semua jika ingin mencari berita ya silahkan masuk aja di sini ya. Jangan sampai salah akun ya teman-teman. Jadi untuk perkembangan selanjutnya ya di sini banyak sekali updatean yang diberikan 3 jam yang lalu ya. Apakah akan mempengaruhi harganya? Jadi banyak sekali yang ngefood juga dia akun Twitternya ya di sini ya. Ngecap untuk mengecap menjelas bahwa Lunsi ini scam, rug pull dan lain-lain ya. Memang sudah seperti itu ya, harganya turun lagi sekarang Rp396. Apakah akan kembali ke dasar lagi Rp1 ya? Sepertinya para whales sedang melakukan serok besar-besaran ya di sini ya. Bagaimana caranya tahu untuk transaksi besar-besaran? Kita akan buat video selanjutnya ya teman-teman. Jadi silahkan subscribe aja channel Crypto Checker ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Untuk kesimpulannya, tunggu dulu saja ya teman-teman di sini. Harganya takutnya nanti longsor kembali ya, benar sekali. Sekarang mengikuti BTC ya teman-teman ya untuk penurunannya. BTC juga turun lagi. Untuk Ethereum sudah turun 1 jutaan ya hari ini karena bukan karena ya. Di sini banyak yang berspekulasi ketika Ethereum merge
akan mengalami kenaikan, tapi malah sebaliknya ya, hari ini turun hingga 5,69%, teman-teman. Jadi apakah ini jebakan Batman lagi? Ya, kita pantau saja untuk penerbangan selanjutnya. Jadi tetap berhati-hati ya teman-teman, jangan asal masuk ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini ya. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe dan nyalakan loncengnya. Share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.